Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya Aisyah Dwi Saputri dari mahasiswa BKI IAIN Surakarta atau sekarang yang sudah berubah menjadi UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, saya Aisyah Dwi Saputri dari BKI 5C. Nah, di sini saya akan melakukan sebuah konseling. Tapi sebelum saya melakukan praktek konseling, di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali lagi apa itu konseling, terus teknik apa yang akan saya gunakan dan juga bagaimana langkah-langkahnya. Nah, jadi pada video ini saya akan menjelaskan lagi yaitu apa itu konseling. Jadi, konseling adalah proses pemberian bantuan oleh seorang konselor kepada seorang konseli untuk membantu memecahkan suatu permasalahannya. Nah, sedangkan teori pada video kali ini yang akan saya pakai adalah teorinya dari B.F. Skinner, yaitu tentang behavior, di mana teori menurut behavior ini tadi, maksudnya teori behavior menurut B.F. Skinner itu adalah di mana perilaku yang dilakukan itu berdasarkan dari stimulus orang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknik atau teori behavior adalah salah satu aliran psikoanalisis di mana di dalamnya itu lebih memfokuskan pada perubahan tingkah laku. Nah, tujuan dari behavior sendiri itu tadi adalah yang pertama yaitu perubahan dari perilaku maladaptif ke perilaku yang adaptif. Jadi kayak perilaku yang buruk lebih ke arah yang baik lagi. Yang kedua yaitu proses belajar yang baru dari apa yang belum pernah dipelajarinya. Terus selanjutnya adalah teknik yang saya gunakan dalam konseling hari ini yaitu adalah self management. Apa itu self management? Jadi self management adalah suatu proses di mana si konseli itu menentukan sendiri perubahan perilaku yang akan dilakukan dan juga menggunakan strategi yang akan digunakannya atau menggunakan satu strategi atau beberapa strategi yang akan digunakan. Terus apa sih tahap-tahapnya? Nah, tahap-tahap dalam konseling behavior ini tadi adalah yang pertama ada tahap awal atau kayak seperti attending, terus kayak penggalian informasi begitu. Untuk yang kedua yaitu adalah tahap tengah atau tahap inti, di mana pada tahap ini nanti si konselor itu mencoba untuk menggali semua informasi yang ada di dalam diri konsel itu tadi, kayak seperti permasalahan dan bagaimana untuk pemecahan masalahnya. Untuk yang terakhir adalah tahap ketiga atau tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini berupa kayak seperti nanti konselor itu kayak mengevaluasi dari pertama sampai akhir dari tahap konseling itu tadi. Nah, itu tadi sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait teori behavior dari B.F. Skinner, terus tujuannya itu untuk apa, dan juga teknik yang saya gunakan itu apa, dan juga bagaimana tahap-tahapan dalam konseling ini tadi. Kurang lebih begitu. Nah, untuk videonya bisa dicek selanjutnya ini ya. Oke, jangan lupa like, share, dan komen, dan juga subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya, silakan masuk mas. Masuk silakan dulu. Nah, jadi ini dengan Mas Adit ya? Ya, Siapa Mas Adit siapa? Muhammad Aditya Firdaus. Oke. Sebelumnya kan kemarin Mas Adit kan WA kalau bahwa kedatangan besok mau datang ke sini mau melakukan konseling atau enggak bimbingan itu tadi. Nah, kira-kira Mas Adit itu ke sini ada dorongan dari orang lain atau enggak paksaan atau emang datang ke sini atas kemauan sendiri? Datang ke sini atas kemauan sendiri. Oke. Sebelumnya bagaimana kabar Mas Adit hari ini? Sehat. Sehat. Oh ya, tadi pulang sekolah jam berapa? Jam 11 lah kurang lebih. Transport naik sendiri, naik motor atau Sendiri. sendiri? Iya. Oh ya, alamatnya di mana kemarin? Alamatnya Tugu Lapangan, Oh, Tabaci. oke. Mas Adit sebelumnya kelas berapa ya kalau boleh tahu? Kelas 9. Oh, kelas 9, berarti sebentar lagi mau lulus. Iya. Gimana persiapannya, udah matang mau menghadapi ujian dan lain sebagainya? Insya Allah Ustaz. Oke. Nah,
Tapi sebentar, kayaknya kok Mas Adit ini kelihatan agak sedikit ada tekanan, kayak nggak bisa rileks. Coba Masnya itu sebelum kita mulai konseling, Masnya bisa rileksin dulu. Kita bisa coba dengan tarik nafas 3 kali, terus keluarkan dengan pelan-pelan. Oke, bisa dicoba. 1, 2, 3, 3. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas pelan-pelan, keluarkan. Tarik nafas lagi, keluarkan. Oke, bagaimana rasanya? Udah lega. Udah lega. Iya. Gimana? Oke. Nah, kita menindaklanjuti dari WhatsApp yang kemarin ya, katanya Mas Adi itu tuh kan mau kesini mau ngadain konseling atau nggak bimbingan. Nah, dari itu sebenarnya apa yang bisa saya bantu? Kira-kira mungkin di sini nanti Mas Adit bisa mendapatkan pemecahan solusi, atau enggak saya bisa membantu permasalahannya yang sedang dihadapi, entah dari permasalahan keluarga atau masalah pribadi atau pergaulan dan lain sebagainya. Untuk itu kira-kira apa sih yang menjadi apa Mas Adit bisa buat datang ke sini itu penyebabnya apa, dan bisa diceritakan dari awal sampai akhirnya itu bagaimana? Silahkan. Jadi gini Mbak, saya kan sebentar lagi ya sudah mau lulus sekolah, lulus SMP. Iya. Nah saya itu bingung mau masuk SMP apa masuk SMA apa STM. Oh iya, Nah, terus? saya juga ada permasalahan susah ngatur antara waktu belajar, waktu main, dan ya, apa namanya, waktu ibadah lah. Ibadah saya kan sering-sering telat, sering-sering gak tepat waktu. Nah, makanya kan saya minta bantuan dari Mbak, siapa tahu bisa ngasih saran atau apa. Oke, baik, saya memahami perasaan Mas Adit tadi. Jadi bahwa di dalam perkataan Mas Adit tadi, Mas Adit mengalami kesulitan pertama untuk menentukan atau menetapkan pilihan setelah lulus sekolah itu tadi, mau masuk ke SMK atau STM itu tadi, dan juga ke SMA. Iya. Terus yang kedua, Mas Adit juga kesulitan dalam mengatur waktu untuk beribadah dan juga belajar. Iya. Nah, untuk itu sebelumnya ini, selama akhir-akhir ini Mas Adit kesehariannya itu apa? Maksudnya melakukan kegiatan apa? Ya nggak ngapa-ngapain sih Mbak, ya paling pulang sekolah ngerjain tugas sebentar, main, terus nge-game, terus ya apa namanya, paling malam, paling sering saya sering main malam. Itu malam aja masih main di rumah teman, nggak main keluar. Oh, jadi kegiatannya tuh, kesehariannya itu kalau udah pulang sekolah, kalau Di nggak, rumah. Ya, oh di rumah, ya, di rumah ngegame. di rumah game, Terus kalau nggak ngegame, main ke rumah teman. ya. Oh. Nah, kira-kira kalau ngegame atau main itu biasanya menghabiskan berapa waktu? Kayak berapa jam, atau bisa sehari full atau bagaimana? Ya nggak tentu sih Mbak, kadang kalau habis saya main game bosen ya jalan-jalan keluar, main sama temen. Kalau misalnya ya nggak ada temen ya di rumah nonton TV tiduran. Tapi kalau yang lebih ke spesifikan itu kayak biasanya tuh Mas Adit itu kalau belajar atau ngegame tuh lebih banyak mana? Ngegame atau belajar? Game sih Mbak. Biasanya berapa jam dalam satu hari itu tadi? Game ya paling ya Dari jam berapa sampai jam berapa? dari jam mungkin ya sebangun tidur lah sampai jam 9, jam 6 sampai jam 9. Oh, terus bagaimana dengan sekolahnya? Ya sekolah kan sehari berangkat sehari Mbak, sehari enggak. Makanya kalau misalnya sekolah ya bangun tidur siap-siap harus jam 7 berangkat, jam setengah 9 kurang 10 menit sekolah sudah mulai pembelajaran. Terus ya pulang di rumah main HP. Kadang ya kalau misal ditanya udah ngerap tugas belum, udah tak selesai dulu tugas ini. Kalau enggak ya main sama adik, main handphone, kalau enggak keluar.
Oke, berarti itu tadi waktunya nggak tertentu ya? Iya. Oke, tapi ketika Mas Adit itu tadi ngegame atau enggak apa main ke rumah teman itu kira-kira itu bermanfaat bagi Mas Adit enggak? Ya kalau menurut saya Mbak, kalau menurut saya ya manfaat Mbak. Soalnya kan buat ngilangin stres juga kan, masa pulang sekolah habis mikirin pelajaran, wah pikir apa pembelajarannya berat gini 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 ya, buat ngilangin stres ya main. Oke, oke, jadi kalau itu bermanfaat, nah kira-kira apakah kalau dilanjutin terus-terusan, terus apa nggak berpengaruh ke nilai kamu ke dalam sekolah itu tadi, terus efek ke belajar kayak contohnya kamu tuh dari game itu bikin candu, terus kamu tuh kayak malas belajar besok-besok aja gitu, apa nggak berefek kepada Mas Adit? Ya efek ya tadi yang kayak Mbak bilang tadi ya, saya kecanduan. Kadang kalau misalnya saya nggak main ke rumah teman ya saya main sendiri di rumah ya. Kalau apa dibilang sama teman-teman sekarang itu mabar lah, mabar sama teman, mabar sampai jam sekian jam sekian, eh, sebelum megang HP dan ya terus belajar sebentar baru nulis sebentar, terus di WA sama teman ayo main, terus ya biasalah buka buka HP main, terus kelupaan sama tugasnya, gamenya udah selesai, capek, ya udah ketinggalan apa namanya tugasnya, tak tinggal tidur atau tinggal apa. Tapi orang tua bagaimana? Ya orang tua ya marah Mbak. Ya orang tua mana ya nggak marah kalau misalnya apa bukan belajar malah itu ya, saya sering dimarahin, bilangin kamu udah kelas 9 fokus belajar, nggak usah main HP dulu. Oh. Terus kan tadi kan Mas Adit mengalami ya susah mengatur waktu untuk beribadah dan juga dalam belajar. Terus yang satunya lagi yaitu tentang kebingungan untuk atau saya kesulitan dalam mengambil keputusan ketika sudah lulus SMP itu tadi, atau enggak nanti mau milih SMK atau SMA itu tadi. Nah kira-kira Mas Adit sendiri itu udah ada bayangan belum nanti kalau lulus apa sekolah SMP itu tadi mau masuk SMA atau SMK? Ya inginnya orang tua sih saya masuk SMA. SMA ya, SMA di kecilnya SMA 4, SMA itu SMA kalau nggak salah SMA 4, SMA 3, suruh ambil jurusan alat berat lah. Ya makanya saya kan bingung kok saya malah males-malesan kalau misalnya disuruh orang tua gini gini gini. Makanya saya mbak, menurut mbak gimana, apa mana saya jelasinnya juga bingung. Oke, saya memahami. Jadi masnya tuh bingung ya mau milih SMK atau SMA. Tapi tadi orang tua lebih memilih untuk ke SMA. SMA. Tapi Mas Aditnya pengen ke SMK. Iya. Oke. Nah, tadi kan pengen ke SMK ya. Tapi selain itu untuk menggapai keinginan Mas Adit itu tadi pengen sekolah ke SMK, kira-kira Mas Adit itu udah ada usaha atau enggak kegiatan yang bermanfaat yang Mas Adit lakukan untuk mendapatkan atau biar gimana sih caranya aku bisa masuk ke SMK ini tadi? Ada sih mbak. Apa? Ya saya kan ikut silat. Iya. Nah ya saya kan punya guru saya ya, banyak tak. Saya tanya-tanya, Mas ada event ini enggak, ada event ini enggak gitu. Terus saya juga tanya-tanya di sekolahan saya kan ada yang biasa nyari informasi lomba gitu loh Mbak. Betul. Saya tanya, Pak ada event lomba ini enggak, ada event lomba ini enggak, sudah ada, katanya adanya sih awal tahun sih Pak. Sedangkan awal tahun kan saya udah mulai ujian dan segala macam. Nah saya kan kepikiran, wah kalau misalnya nilai saya di bawah pasti ya orang tua agak kecewa. Nah makanya kan saya nyari event perlombaan lah biar dapat piagam atau penghargaan apa, biar bisa nambah nilai ya
biar enggak terlalu rendah dan nyampe ke atas gitu loh. Saya nyari-nyari event ya dapat adanya ya tahun depannya itu belum pasti kapan. Oke, berarti itu kegiatan selain kayak tadi ngegame itu sebagai ganti kayak di sekolah capek, penghiburnya pakai game itu tadi atau nggak main. Jadi di sisi lain bagaimana cara Mas Adit untuk mendapatkan sekolah itu tadi? Kalau maksudnya sekolah SMK itu tadi, Mas Adit didukung dengan cara ikut silat tadi ya? Iya. Oke, jadi selain akademis, jadi Mas Adit juga mendukungnya jadi yang non akademis itu Iya. tadi. Nah, kira-kira biasanya tuh kalau kegiatan silat itu tadi dilakukan berapa kali dalam satu minggu, Mas? Itu seminggu sebelum Pandemi. sebelum saya fokus ujian itu seminggu 5 kali. 5 kali itu malam 3 kali, sore 2 kali. Malam itu malam Selasa, malam Kamis, sama malam Sabtu. Nah kalau yang sore itu Kamis sore sama Minggu sore. Nah ini kan berhubung saya mau mendekati ujian, saya ngambil 2 kali aja, 2 kali Kamis sore sama Minggu sore. Oke, baik. Tadi kan ikut kegiatan silat ya. Terus selain itu ada hal lain nggak yang Mas Adit lakukan biar bisa masuk di SMK itu tadi selain dari akademis dan non akademis itu tadi? Kayak lebih ke fokus kayak belajar apa gitu, itu gimana? Maksudnya udah mulai belajar atau bagaimana? Sudah belum? Ya sudah sih Mbak, kan saya dengar sih, saya lihat di selebaran pendaftaran, ya brosur pendaftaran itulah, pendaftaran SMA itu ada tes kesehatan, harus kuat lari, pernafasannya ya. Saya kadang setiap pagi lari terus sampai dari jam 7 sampai jam 6, kadang kalau misalnya saya libur saya lari nurunin badan lah. Soalnya kan saya ikut silat juga, nyari kelas Mbak, nyari kelas. Saya dulunya itu main kelas bebas terus Mbak, kelas bebas. Nah makanya kan saya ngejar kelas F, kalau bisa 2 kelas F sama bebas. Itu apa itu kelas bebas sama kelas F? Kalau kelas F itu berat badan sih Pak. Kelas F berat badan 60 sampai 65 kalau nggak salah. Nah kalau kelas bebas itu udah 70 sampai 75 kurang lebih. Oke. Nah, kira-kira Mas Adit kan tadi kan pengennya kan ke SMK. Iya. Terus orang tua ngedukungnya di SMA. Iya. Terus kira-kira Mas Adit tahu nggak bakat dan minatnya untuk biar bisa masuk mau kemana, lebih memantapkan ke SMK atau ke SMA itu udah tahu belum? Belum tahu, soalnya kan saya belum menemukan bakat saya di mana gitu. Nah ini ya dengar-dengar dari pelatih saya. Iya. Saya lebih berbakat di pencaksilat, di keatletan lah, lebih berbakat keatletan gitu. Makanya saya kan kalau keatletan saya masih ragu-ragu, saya tanding aja sering over gitu, makanya kalau misalnya keatletan saya itu. Tapi saya lebih mendalami pencaksilat sih Mbak daripada yang lainnya. Kayak misalnya yang lainnya kan ada paskibra, pramuka, yang lainnya. Nah saya dulu memang pernah ikut pramuka, pernah ikut paskibra. Nah tapi kok saya lihat wah paskibra panas-panasan, ya memang paskibra panas-panasan. Saya lebih nyari yang menantang gitu Mbak. Oh gitu ya. Oke. Jadi tapi kan kalau di semua SMA sama SMK itu semua menyediakan silat enggak sih? Atau cuma SMK saja ya? SMA saja ya? Tertentu Mbak, tergantung. Enggak semua ya? Iya enggak semua. Kalau tergantung itunya sih,
kayak SMA mana ya itu gak ada penyelesaiannya, adanya pas Kibra sama Pramuka. Terus ada sih SMA-nya kak kelasku itu ada pencaksilatnya, makanya saya kan tanya-tanya silatnya apa. Oh, perguruan ini sama kayak yang gue ikuti. Oh iya. Terus saya tanya-tanya maksimal kok apa namanya, nilai NIM ya Pak? Iya betul. NIM masuk situ berapa? Katanya 32 apa 32 atau 35. Nah, saya mikir-mikir wah berat juga ya. iya berat. Apalagi kan udah kelas ini masnya juga malas-malasan untuk Iya, itu kan belajar, iya. jadi kayak susah, harus ningkatin dari kayak tahap awal harus ke tahap Iya. tinggi lagi. Nah, apalagi kan ini kan berangkatnya nggak full loh Mbak. Mungkin Iya, ada betul. ya anak yang mungkin udah niat wah sekolah ya berangkat ya nah full sehari. Pengennya aku ya begini full sehari Mbak. Kalau jujur kalau sehari berangkat sehari tidak ini Bosen berat ya. iya berat. Mending sekali berangkat terus, gak usah Iya. berangkat dah. Itu sudah jadi ketentuan setiap sekolahan sih. Iya. Oke, dari informasi yang Mas Adit tadi sampaikan bahwa Mas Adit itu udah mempersiapkan untuk masuk SMK-nya itu kayak mencari informasi lewat brosur-brosur itu tadi, terus lewat teman, kayak terus istilahnya Mas Adit juga udah mempersiapkan untuk udah mulai ini ya, menggerakkan atau lebih meningkatkan tapak silat itu tadi ya. Iya. Atau itu tadi. Nah, kira-kira selain itu kan tadi Mas Adit pengen masuk ke SMK. Iya. Terus kira-kira Mas Adit nanti kedepannya itu mau masuk ke apa? Kayak otomotif atau enggak kayak alat ringan atau TKJ atau TKR itu, atau masuk ke bagian apa? Aku sih pengennya berat sih Mbak. Kayak ya Eksa terus ya lain-lainnya sih. Pengennya sih itu soalnya ya kebawa dari ayah. Ayah kan alat berat. Mbah juga ada yang di Kalimantan alat berat. Nantinya sih alat berat. Tapi ya kita juga nanti ya kalau memang dibolehin masuk alat berat ya alat berat. Kalau misalnya ya disuruh ke TKR ya TKR. Oke. Jadi itu tadi ya, udah mempersiapkan, udah cukup lumayan matang sih, cuma itu tadi kasih kayak masih kurang belajarnya itu tadi ya. Iya. Kira-kira untuk masuk ke sekolah itu tadi membutuhkan nilai yang cukup tinggi kah? Ya kurang tahu juga sih Mbak, soalnya kan ya saya tanya-tanya apa namanya ada maksimal nilainya. Ada mungkin ya paling rendah mungkin 30, paling ya mungkin mepet 35 lah. 35 itu aja belum tentu keterima, masih di antara keterima atau enggak. Misalnya saya kan juga dapat diinformasikan kalau setiap STM kalau nggak salah, kalau STM ada tesnya. SMA kan tesnya juga ada. SMA ada tertulis sama yang nggak tertulis. Nah saya pilih STM kenapa ya karena tesnya tes fisik. Nah kalau tertulis saya kurang. Iya, karena tadi masih kurang dalam manajemen waktu tadi itu ya. Oke. Jadi semisal ya Mas Adit saya kasih tugas bagaimana? Jadi kayak saya tuh ngasih tugas biar Mas Adit tuh biar bisa kayak tadi ya, contoh nggak bisa memanajemen waktu, bagaimana sih biar bisa memanajemen waktu, kayak contoh dikasih jeda atau nggak waktu, kayak susah. Biasanya kalau pulang sekolah Mas Adit game atau dan lain sebagainya, terus malamnya atau kalau males, kalau gabut itu ngegame atau nggak main, itu bisa dikurangi. Jadi kayak lebih diatur aja, kayak dibatasi, kayak oke, aku jam 7 malam sampai jam 8
itu aku fokuskan untuk belajar ngaji. Terus nanti setelah itu aku bisa belajar kayak tugas-tugas sekolah itu tadi. Terus nanti jam sekian kamu baru boleh nge-game, atau enggak kamu melakukan atau manage nge-game, dan man itu diatur beberapa waktu gitu, kayak 2 hari sekali bisa nge-game gitu. Jadi kayak lebih dikasih waktu untuk jeda, kayak berlibur gitu loh. Iya. Gimana, maukah? Oh, Jadi saya coba. oke, jadi saya kasih tugas ke Mas Adit. Yang pertama untuk mengatur waktu itu tadi, kayak jam buat game, belajar, dan sama ibadah. Terus yang kedua, Mas Adit harus lebih dalam lagi mencari informasi terkait tentang apa itu SMK, apa itu SMA. Jadi nanti biar kedepannya tuh nggak kesulitan. Kayak Mas Adit tuh harus memulai cari apa sih visi dan misinya, terus akreditasnya apa, terus biayanya itu berapa. Terus di sisi lain tuh kalau bisa Mas Adit nanti itu mengambil jurusan di mana itu nanti bisa berlangsungan sama karir. Jadi kayak contoh Mas Adit tadi kan pengen alat berat, nanti terus arahnya ke karirnya itu ke apa. Jadi Mas Adit tuh mengetahui job desk atau prospek setelah keluar dari jurusan itu tadi tuh apa. Terus di sisi lain kalau bisa, kalau ada setiap kesulitan atau enggak apa itu dibicarakan sama orang tua, kayak minta saran dari orang tua, gimana sih aku lebih ke SMA atau SMK gitu. Kalau semisal orang tua memilih atau menghendaki SMA, terus Mas Adit SMK, coba dibicarakan dengan baik biar bisa nanti menghasilkan keputusan yang lebih baik lagi. Terus nggak ada yang kayak tertekan atau menjalani itu biar lebih enjoy gitu. Jadi itu ya Mbak yang harus saya lakukan. Iya, itu tuh harus Mas Adit lakukan. Jadi itu tuh awal sebuah proses biar Mas Adit itu bisa mencari informasi terkait itu tadi SMK atau SMK. Terus di sisi lain bagaimana biar Mas Adit itu bisa memanajemen waktu dengan baik, bisa memanfaatkan waktu dengan baik yang lebih ke arah yang positif. Biasanya digunakan untuk game, bisa digunakan untuk beribadah atau enggak untuk belajar, biar nanti kan Mas Adit mau lanjut sekolah nih, biar nanti NIM-nya atau nilai lulusnya itu nanti tinggi juga. Jadi Mas Adit bisa masuk di sekolahan yang kayak akreditasnya tuh juga baik, terus pokoknya itu oke lah begitu. Oke, saya akan lakukan Mbak. Oke, nah itu tuh nanti merupakan kunci awal biar Mas Adit itu kayak bisa menentukan kepastiannya atau mengambil keputusan biar lebih mematangkan atau mantap ke SMA atau SMK. Terus di sisi lain ini tuh juga merupakan awal Mas Adit untuk keluar dari zona nyaman biar bisa rajin belajar, terus dapat memanajemen waktu. Oke. Untuk itu jangan lupa semangat, terus belajar yang rajin, terus lebih mencari informasi yang lebih dalam lagi. Kalau ada apa-apa dibicarakan dengan orang tua, begitu. Oke, sampai di sini. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, sudah. Oke, berarti kalau sudah saya akan akhiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas keterbukaan Mas Adit. Saya senang sekali mendapat konselor seperti Mas Adit yang mau terbuka tanpa ada paksaan, datang atas kemauan sendiri. Kayak gitu, nggak ada yang ditutup-tutupi. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini. Saya tunggu tugas-tugasnya. Semoga tugasnya bisa dikerjakan, semoga bisa menghasilkan hasil yang lebih baik lagi dan bisa bermanfaat. Untuk itu, karena sudah nggak ada pertanyaan lagi atau pembahasan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.